Orang-orang Cina berontak. Orang-orang Cina sudah mengadakan hubungan dagang ke Jawa dan jumlahnya pun semakin banyak. Pada masa perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dan Islam, banyak pedagang Cina yang tinggal di daerah pesisir. Bahkan tidak sedikit yang menikah dengan penduduk Jawa. Begitu juga pada masa pemerintahan VOC di Batavia, banyak orang Cina yang datang ke Jawa. VOC memang sengaja mendatangkan orang-orang Cina dari Tiongkok dalam rangka mendukung kemajuan perekonomian di Jawa. Dan tidak semua orang-orang Cina yang datang ke Jawa memiliki modal. Banyak di antara mereka termasuk golongan miskin. Mereka kemudian menjadi pengemis, bahkan ada yang menjadi pencuri. Sudah tentu hal ini sangat mengganggu kenyamanan dan keamanan kota Batavia. Awal mula datangnya orang-orang Cina. Orang Cina datang pada abad ke-5 dan sudah mengadakan hubungan dagang ke Pulau Jawa. Pada masa kerajaan-kerajaan, banyak pedagang Cina yang tinggal di Indonesia di daerah pesisir dan bahkan banyak juga yang menikah dengan penduduk Jawa. VOC sengaja mendatangkan penduduk Cina untuk mendukung perekonomian di Jawa. Tidak semua orang Cina yang datang ke Batavia adalah golongan orang kaya. Sebagian dari mereka adalah orang miskin. Penyebab orang Cina memberontak VOC. VOC menyalahgunakan surat izin dengan membayar harga lebih mahal, sehingga akibatnya banyak orang-orang Cina yang tidak mampu membeli surat izin tersebut. Orang Cina yang tidak memiliki surat izin atau surat pas yang bermungkin akan ditangkap dan dideportasi ke negaranya atau dipekerjakan di kebun-kebun pala milik VOC di Sri Lanka. Oleh karena itu, orang Cina membentuk gerombolan untuk memberontak VOC. Meningkatnya populasi etnis Tionghoa di Batavia sehingga menyebabnya pengangguran meningkat. Perlawanan orang-orang Cina terhadap VOC. Pada tahun 1740 terjadi kebakaran di Batavia. VOC menafsirkan kebakaran tersebut disebabkan pemberontakan oleh orang Cina. Orang Cina melakukan perlawanan di Jawa Tengah. Salah satu tokoh yang terkenal adalah Oi Pangkok. Orang Cina mulai meluas dengan melakukan perlawanan dan kekacauan terutama di daerah pesisir Jawa. Perlawanan di Jawa mendapatkan bantuan dari Bupati. Raja Paku Buwana II juga ikut melakukan perlawanan. Pada tahun 1741, benteng VOC Kartasura diserang hingga jatuh. Cara VOC untuk membatasi kedatangannya orang Cina. Yang pertama, VOC mengeluarkan perintah bahwa setiap orang Cina harus memiliki surat izin atau disebut permissive brevis. Yang kedua, apabila mereka tidak memiliki surat izin, maka akan dibuang ke Sri Lanka atau dikembalikan. Yang ketiga, orang Cina diberi waktu 6 bulan untuk mendapatkan surat izin. Yang keempat, biaya untuk mendapatkan surat izin yang resmi harganya Rp2 per orang. Cara VOC untuk mengatasi pemberontakan orang Cina. Serdadu VOC melakukan sweeping dan masuk ke rumah-rumah orang Cina untuk melakukan pembunuhan. VOC segera meningkatkan kekuatan tentaranya dan juga meningkatkan persenjataannya. Akibat dari kejadian. Bagi bangsa Indonesia, kerugian karena wilayah Batavia porak-poranda akibat pemberontakan dan pencurian barang-barang oleh orang-orang Cina. Bagi VOC, keuntungan karena penyelewengan harga pembuatan surat pas yang lebih mahal dan kerugian karena benteng VOC di Kartasura diserang oleh orang-orang Cina dan dibantu Raja Pakubuwana II serta orang-orang pribumi sehingga jatuh banyak korban dari pihak VOC. Jalannya pemberontakan. Orang-orang Cina mengadakan hubungan perdagangan di Jawa dan jumlahnya pun semakin banyak. Pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dan Islam, banyak pedagang Cina yang tinggal di pesisir. Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang menikah dengan penduduk Jawa. Begitu juga pada masa pemerintahan VOC di Batavia. Banyak bangsa Cina yang datang ke Jawa. VOC memang sengaja mendatangkan orang-orang Cina dari Tiongkok dalam rangka mendukung kemajuan perekonomian di Jawa. Orang-orang Cina yang datang ke Jawa tidak semua yang memiliki modal. Banyak di antara mereka termasuk golongan miskin. Mereka kemudian menjadi pengemis. Bahkan, ada yang sebagian dari mereka yang menjadi pencuri. Sudah tentu hal ini sangat mengganggu kenyamanan dan keamanan kota Batavia.
Untuk membatasi kedatangan orang-orang Cina ke Batavia, VOC mengeluarkan ketentuan bahwa setiap orang Cina yang tinggal di Batavia harus memiliki surat izin bermukim yang disebut surat PAS. Apabila tidak memiliki surat izin, maka akan ditangkap dan dibuang ke Sri Lanka untuk dipekerjakan di kebun-kebun pala milik VOC. Mereka diberi waktu untuk mendapatkan surat izin tersebut selama 6 bulan. Biaya untuk mendapatkan surat izin tersebut adalah sebesar Rp2 per orang. Tetapi dalam pelaksanaannya untuk mendapatkan surat izin terjadi penyalahgunaan dengan membayar lebih mahal, lebih dari Rp2. Akibatnya banyak yang tidak mampu memiliki surat izin tersebut. VOC bertindak tegas. Orang-orang Cina yang tidak memiliki surat izin atau surat PAS akan ditangkapi. Sehingga banyak dari mereka yang melarikan diri keluar kota. Mereka pun kemudian membentuk segerombolan yang mengacaukan keberadaan VOC di Batavia. Pada suatu ketika tahun 1740 terjadi kebakaran di Batavia. VOC menafsirkan peristiwa ini sebagai gerakan orang-orang Cina yang melakukan pemberontakan. Oleh karena itu, para serdadu VOC mulai beraksi dengan melakukan sweeping memasuki rumah-rumah orang Cina dan kemudian melakukan pembunuhan kepada orang-orang Cina yang berada di setiap rumah. Sementara yang berhasil meloloskan diri dan melakukan pemberontakan di berbagai daerah, misalnya di Jawa Tengah. Salah satu tokohnya yang terkenal adalah Oi Panko atau kemudian dikenal dengan sebutan Ki Panjang. Kemudian di Jawa menjadi Kaisa Panjang. Nama ini dikaitkan dengan perannya dalam memimpin perlawanan di sepanjang pesisir Jawa. Perlawanan dan kekacauan yang dilakukan oleh orang-orang Cina itu kemudian meluas di berbagai tempat, terutama di daerah pesisir Jawa. Perlawanan orang-orang Cina ini mendapatkan dukungan dan bantuan dari para bupati di pesisir. Bahkan yang menariknya, ini juga dibantu oleh desakan para pangeran. Raja Pakubuwana II juga ikut mendukung pemberontakan orang-orang Cina tersebut. Pada tahun 1741, benteng VOC di Kartasura dapat diserang sehingga jatuh banyak korban. VOC segera meningkatkan kekuatan tentara maupun persenjataan sehingga pemberontakan orang-orang Cina satu demi satu dapat dipadamkan. Dengan kondisi yang demikian, Pakubuwana II mulai bimbang dan akhirnya melakukan perundingan dengan VOC untuk damai. Demikian cerita yang kami bawakan tentang orang-orang Cina yang berontak. Saya Satria Dwi Ramdhani dan Saya Sri Rahayu Herutin. sekian, terima kasih. Saya Satria Dwi Ramdhani dan Saya Sri Rahayu Herutin. Sekian, terima kasih.